Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa berserta dengan kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Markus pasal 3 ayat 20 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, sudah lama para pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin masyarakat menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam kehidupan bangsa Israel. Apa yang dikatakan para pemimpin agama tentang Tuhan, itulah kebenaran. Itulah yang harus diikuti. Dan tanpa sebuah bantahan. Itu sudah lama diwarisi. Dan kalau sesuatu yang sudah lama diwarisi dan dinikmati, itu sudah dianggap sesuatu yang mutlak dan tidak dapat bisa dirubah lagi. Itulah posisi kehidupan para tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin agama pada zaman itu, bahwa mereka yang menentukan siapa Allah, bagaimana menyembahnya, bagaimana mengikutinya. Apa yang mereka tentukan, itulah yang benar. Meskipun dalam perjalanannya, kenyataan menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa Israel, para imam, nabi, raja, sudah gagal membawa misi ilahi, membawa misi sorgawi untuk keselamatan manusia. Sebab lama-kelamaan misi mereka lah yang mereka lakukan, keinginan dan kehendak mereka lah yang mereka lakukan. Dan untuk itu Allah sendiri turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia supaya bebas dari kungkungan dosa dan kematian dan kembali memperoleh damai sejahtera. Banyak hal yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia menghidupkan orang mati, dia memberikan makan beribu-ribu orang, dia memberikan pengajaran bagaimana kehidupan yang seharusnya
mengikut Tuhan. Dia melakukan banyak hal, melakukan berbagai mujizat. Sebab dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan dengan kuasanya. Dan salah satu yang dia lakukan ialah mengusir setan-setan yang menguasai banyak orang. Mengusir setan, saudara-saudara. Dan karena semuanya itu, orang makin datang berbondong-bondong mengikut Yesus. Makin banyak yang membawa orang sakit kepada Yesus. Makin banyak membawa berbagai macam persoalan kepada Yesus. Sebab Yesus memberikan jalan keluar, memberikan jalan keselamatan dari masalah yang dihadapi dan menuju pada pengharapan akan hidup yang kekal. Hal ini membuat para pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat merasa terganggu, saudara-saudara. Mereka terganggu sebab cara beriman, cara percaya, cara kehidupan beragama yang mereka ajarkan selama ini terganggu. Ada sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu Allah menyelamatkan manusia. Allah membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Maka bisnis penyucian dosa pun terganggu. Sebab dulu kalau Anda berdosa, Anda membawa persembahan, minta pengampunan, Anda diampuni dan Anda disucikan. Jadi ada proses yang terganggu dalam kehidupan mereka. Bisnis agama terganggu, bisnis penyucian terganggu, bisnis penyembahan terganggu. Lalu mereka sekarang menyorot kepada kehidupan Yesus. Sebab yang membuat mereka terganggu adalah Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia. Lalu mereka melahirkan tuduhan-tuduhan baru, serangan-serangan baru kepada Yesus. Lalu mereka berkata, dia dirasuki oleh Beelzebul. Dia dirasuki oleh kepala iblis. Sebab dengan Beelzebul dia mengusir setan-setan. Nah, lihatlah saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus untuk kebaikan manusia, sekarang mereka serang bahwa itu bukan kuasa Allah, tetapi itu adalah kuasa setan. Mereka memutarbalikkan fakta, merubah keadaan. Dan itu selalu menjadi kebiasaan manusia berdosa yang kepentingannya terganggu. Dia akan merubah keadaan, dia akan merubah fakta, akan melahirkan isu baru, akan melahirkan hoax baru, akan melahirkan perlawanan bertentangan dengan hal-hal baik yang sudah dilakukan, yang mengganggu kedudukan mereka, yang mengganggu jabatan mereka, yang mengganggu bisnis mereka. Maka mereka akan membalikkan fakta yang bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Itulah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ini, saudara-saudara. Bahwa dia kerasukan Beelzebul. Lalu Yesus berkata, Anda salah. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan bisa bertahan kalau kerajaan itu sudah terpecah-pecah? Bagaimana mungkin rumah tangga bisa bertahan kalau rumah itu sudah terpecah-pecah? Jadi kalau iblis mengusir iblis, maka kerajaannya akan hancur. Jadi itu tidak akan pernah terjadi. Artinya saudara-saudara, Yesus mengatakan, tuduhanmu itu palsu. Tuduhanmu itu hanyalah hoax. Tuduhanmu itu hanyalah upaya untuk membela dirimu benar. Upaya untuk menyatakan engkau yang benar meskipun apa yang kau lakukan sudah salah. Jadi Yesus mengatakannya. Tetapi lebih jauh daripada itu, saudara-saudara, ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini. Segala dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya,
semua hujat anak manusia. Artinya dosa di antara sesama manusia itu masih bisa diampuni. Mengapa bisa diampuni? Yang pertama, ketika seseorang menyadari dirinya sudah melakukan dosa dan sudah menyadari bahwa dia menghujat, dia akan datang memohon pengampunan. Maka Allah akan menyediakan pengampunan itu, akan memberikan pengampunan dosa itu kepada orang yang menyadari dirinya telah melakukan dosa, telah melakukan hujat, telah melakukan kesalahan kepada saudaranya, telah melakukan kesalahan terhadap bumi ini, melakukan kesalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dia harus menyadarinya dan mohon ampun kepada Tuhan, dan itu semua akan diampuni. Tetapi jangan pula sudah berdosa, tidak mohon pengampunan, masih merasa diri benar, ya itu nggak diampuni. Orang yang menyadari dirinya dan membawa dirinya kepada Tuhan, memohon pengampunan, akan diampuni. Semua dosa anak-anak manusia yang sedemikian dapat diampuni. Tetapi dosa terhadap Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak akan bisa diampuni. Kenapa saudara-saudara? Karena dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang menolak Allah sebagai Allah, yang menolak Yesus sebagai utusan Allah, yang menolak bahwa Allah lah yang membebaskan manusia, menolak beriman, menolak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan menuduh Yesus. Dipenuhi oleh Beelzebul, menuduh perbuatan baik Yesus itu sebagai perbuatan jahat, menuduh pengorbanan Yesus itu sebagai sesuatu perbuatan yang tidak benar. Itu adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Kalau itu tidak bisa diampuni, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu adalah dosa kekal, dosa yang tidak bisa lagi dirubah, dosa yang tidak memungkinkan lagi dirinya mengubah sikap, mengubah perilaku, mengubah dirinya sendiri untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada saat ini kita diajak untuk merenungkan ulang kembali. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan? Sekali kita meragukannya dan menyatakan itu tidak benar, Anda sudah memasuki dosa kekal dan tidak ada lagi pengampunan. Karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sesungguhnya saudara-saudara, adalah mengkoreksi ulang terus-menerus iman kita kepada Tuhan Yesus. Mengkoreksi ulang terus-menerus seberapa sungguh kita percaya kepada Yesus. Dan kita akan mengalami banyak hal. Yesus bekerja di dalam diri kita. Bahkan Yesus akan mengusir roh-roh jahat yang mencoba menghinggapi saudara-saudara. Yesus akan mengusir roh korupsi, roh penindasan, roh penyiksaan, roh yang menguntungkan diri sendiri, roh yang mengutamakan kepentingan sendiri. Yesus akan mengusir dari diri saudara-saudara. Jika kita menerima Yesus, roh-roh jahat itu akan dikeluarkan dari diri kita. Dan kalau kita tergantung kepadanya, terikat kepadanya, menerima kuasanya, kita punya kekuatan, punya kemampuan membebaskan diri kita dari kungkungan segala kuasa iblis dan setan, kuasa dosa dan kematian, sehingga kita masuk pada kehidupan yang kekal. Inilah seharusnya yang akan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kehidupan yang kekal itu, saudara-saudaraku, sudah terjadi kini, di mana kita terus-menerus hidup di dalam kehidupan Yesus sendiri, yang penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah, penuh dengan damai sejahtera. Tuhan menguatkanmu untuk semakin teguh percaya kepada Yesus, Juru Selamat kita. Amin.